Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 190101010921 dengan dosen pengampu Bapak Berkatullah Amin, SPDI MA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan membahas artikel yang berjudul Problematika COVID-19 Mempengaruhi Pembelajaran dan Psikologi Anak. Pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan yang pertama di dunia. Seluruh aktivitas yang melibatkan kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi. Datangnya wabah ini juga sangat berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dari segi pendidikan. Di situasi pandemi COVID-19 ini, salah satu dari banyak upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini yaitu melaksanakan kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan menerapkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa secara daring. Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Maka, kegiatan belajar dilakukan secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Tentu transisi metode pembelajaran dari luring ke daring ini bukanlah suatu perkara yang mudah, khususnya bagi anak-anak dalam menyerap materi pembelajaran. Maka dari itu, para guru maupun peserta didik diharapkan untuk dapat beradaptasi dengan pembelajaran menggunakan sistem daring ini. Menghadapi perubahan yang terjadi di masa pandemi ini, menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik maupun orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka. Tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh orang tua maupun pendidik? Tantangan yang akan dihadapi oleh orang tua dan juga para pendidik terhadap anak-anak mereka, yang pertama yaitu pembelajaran yang bersifat daring atau online, yang kedua psikologi anak. Yang pertama, pembelajaran yang bersifat daring. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran anak tentu mengalami perubahan dan juga hambatan. Pendidik dan peserta didik diharuskan untuk dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis daring ini. Peserta didik juga diharapkan mampu untuk mengakses jaringan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Materi ajar dan metode harus dipadukan dengan berbagai strategi guru yang dilakukan secara kreatif untuk meningkatkan daya tarik peserta didik. Dinamika pembelajaran di Indonesia saat ini terganggu secara eksternal oleh krisis wabah COVID-19. Beberapa dampak diantaranya yaitu yang pertama, sekolah dialihkan ke rumah melalui proses pembelajaran daring. Yang kedua, terjadi transformasi media pembelajaran berbasis teknologi melalui penggunaan WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, YouTube, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, penyesuaian metode pembelajaran. Yang keempat, penyesuaian evaluasi pembelajaran untuk penentuan standar kenaikan dan kelulusan. Yang kelima, tuntutan kolaborasi orang tua, peserta didik di rumah sebagai pengganti guru mengontrol pembelajaran anak. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan beberapa penutupan, salah satunya yaitu penutupan sekolah dan juga kampus. Tentu penutupan sekolah dan juga kampus tersebut dapat menghambat dan memperlambat pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sekolah masing-masing. Tentu kondisi demikian dapat mengganggu pencapaian kematangan siswa dalam meraih tujuan belajarnya, baik secara akademis maupun psikologis. Peserta didik yang tertunda proses pembelajarannya akibat penutupan sekolah sangat memungkinkan akan mengalami trauma psikologis yang membuat mereka kekurangan motivasi dalam belajar. Yang kedua, ada psikologi anak. Pada masa pandemi COVID-19 ini, psikologi anak cenderung mengalami gangguan seperti mudah merasa bosan dan juga stres. Ada beberapa faktor yang dapat berdampak bagi psikologi anak, yaitu faktor dalam diri anak dan faktor dari luar diri anak.
Faktor dalam diri anak yaitu perasaan anak yang merasa bosan dan jenuh harus berdiam diri di rumah. Padahal sebelum pandemi COVID-19 muncul, anak-anak terbiasa dengan rutinitas sekolah dan main bersama dengan teman-temannya. Situasi inilah dapat menyebabkan anak menjadi stres karena mereka harus berdiam diri di rumah dalam jangka waktu yang lama. Aktivitas terganggu dan merenggut kesempatan mereka untuk bereksplorasi dengan lingkungannya. Menghadapi perubahan tersebut secara mendadak dapat menyebabkan rasa stres. Anak pun saat disuruh untuk belajar merasa malas karena tidak bersemangat harus belajar di rumah sendirian. Anak juga terkadang merasa sedih karena merindukan sekolah, guru, dan teman-teman mereka. Sedangkan faktor dari luar diri anak yaitu faktor dari orang tua anak. Saat orang tua mengajarkan anak belajar di rumah, seringkali orang tua tidak sabaran, sehingga terkadang keluar kalimat yang bisa membuat anak menangis, dan kalimat tersebut berbekas di hati anak. Dampak psikologi anak di masa pandemi ini juga diantaranya adalah melemahnya kekebalan tubuh, keefektifan dalam pembelajaran berkurang, dan interaksi dengan lingkungan berkurang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, bagaimana cara orang tua dan juga para pendidik mengatasi hal tersebut? Mengingat COVID-19 dapat mengganggu psikologis anak, maka disarankan bagi orang tua untuk lebih memperhatikan anak mereka. Apabila anak memiliki rasa bosan, orang tua dapat menemani anak dan memberikan sesuatu yang dapat membuat anak senang. Selain itu, orang tua juga harus mengetahui kapan waktu anak-anak untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Dan dengan adanya proses pembelajaran yang dilakukan di rumah, orang tualah yang menjadi pendidik di rumah sebagai pengganti guru. Dengan keterlibatan orang tua, maka akan membantu anak dalam proses perkembangan literasi, intelektual, motivasi, dan prestasi anak. Tidak hanya orang tua, guru pun berperan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa selama pembelajaran daring. Bagi para pendidik disarankan untuk kreatif dan terampil dalam menggunakan teknologi, melakukan pembaruan media belajar yang menarik dan beda, agar anak tidak bosan dalam menjalani aktivitas belajar daring. Sekian penjelasan dari saya tentang artikel yang berjudul Problematika COVID-19 Mempengaruhi Pembelajaran dan Psikologi Anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.